Harus waspada nih, katanya Shopee menghubungi ya nasabah-nasabah yang mungkin pernah menyimpan atau mungkin ya bisa dibilang bisa mengakses kontak yang ada di nomor HP kita. Jadi ya nomor-nomor telepon yang ada di HP kita itu dihubungi oleh Shopee. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu buat teman-teman semua dan semoga selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman ya, terkait yang mungkin gagal bayar di Shopee, baik di Shopee Paylater, S-Pinjam, ya ini dua-duanya hampir sama aja resikonya. Dan kalau bisa dibilang apakah Shopee bisa menghubungi seluruh daftar kontak yang ada di HP kita? Kalau dibilang bisa atau enggak, harusnya bisa. Karena aplikasi mereka punya akses untuk mengakses kontak kita. Tapi boleh atau tidak, nah itu yang harus kita pahami. Sebenarnya pinjol-pinjol atau paylater itu tidak diperkenankan untuk mengakses kontak dengan tujuan untuk bisa menghubungi mereka yang ada di kontak tersebut. Karena ini kan sebenarnya ranah privacy. Nah, kenapa sih kok aplikasi Shopee itu boleh mengakses kontak? Karena sebenarnya itu untuk aplikasi e-commerce-nya, di mana di situ kayak ada model mini sosial media, di mana ya nantinya akan saling mengkomunikasikan antara orang-orang yang ada di kontak kita. Pernah nggak sih teman-teman di sosial media kayak di TikTok, di Facebook, di beberapa platform yang lain itu diminta untuk membuka akses kontak yang mana mereka bisa tahu bahwa orang yang ada di kontak ini tuh punya akun ini loh. Nah, itu sebenarnya yang tujuan utama dari Shopee kenapa mereka ada akses kontak dan diperbolehkan. Karena memang ada e-commerce juga, bahkan juga untuk rekomendasi kalau teman kalian, saudara kalian pernah belanja ini, nah itu biasanya ditunjukkan tuh di aplikasi Shopee-nya. Nah, itulah kenapa Shopee boleh untuk mengakses kontak kita, tapi tetap wewenang dan izin untuk membukakan akses itu tetap ada di kita ya teman-teman ya, bukan di mereka. Nah, jadi kalau misalnya saya boleh bilang apakah bisa, jawabannya harusnya bisa mereka mengakses kontak di HP kita. Tapi boleh atau tidak itu yang harusnya tidak boleh. Nah, bagaimana kalau ada kasus ketika kita sebagai nasabah gagal bayar di Shopee, terus kemudian, nah ada DC yang menghubungi orang-orang yang mungkin ada di kontak kita itu dan mereka bilang bahwa oh ini kayak gini loh, oh ini ngasih tahu kita punya utang loh dan mempermalukan kita. Nah itu teman-teman harus tindak tegas. Cari tahu siapa yang menghubungi, minta teman kalian mengasih nomornya atau mungkin ya ada capture-annya atau chat WA atau apapun itu. Nah baru teman-teman nanti laporkan ke Shopee-nya. Biasanya sih Shopee otomatis akan mengelak ya, itu bawa dari tim dari mereka. Tapi nggak apa-apa, laporkan aja. Tapi kalau nggak ada tindakan dari Shopee bagaimana? Masukkan ke surat pembaca. Dimana kalian bilang ya diduga dari Shopee ya bilangnya ya. Terus kemudian mengaku-ngaku dari Shopee yang menagih hutang Shopee saya di sini di nomor ini nomor rekannya yang mana sebenarnya nggak pernah dikasih tahu juga nomor itu ke orang lain. Dan tentu saja ya kalau udah masuk ke surat pembaca, insya Allah Shopee biasanya akan menanggapi teman-teman ya. Jadi kayaknya mereka itu terus memantau kayak surat pembaca, kayak mungkin yang paling gampang diakses sekarang itu adalah mediakonsumen.com. Nah dari situ biasanya Shopee akan menanggapi itu di bawahnya. Mohon maaf, akan dilakukan investigasi dan lain sebagainya ya. Ya biasalah ya, kalau ada keluhan customer pasti ada tim yang divisi khusus untuk menjaga nama baik, untuk menyelesaikan persoalan, atau mungkin gampangannya divisi humas gitu ya, yang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Shopee tersebut ya. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalaminya atau sedikit mendapatkan ancaman, ancam balik aja akan dilaporkan ya. Siapa tahu itu cuma ancaman dan gertakan aja biar teman-teman bisa segera membayar utang-utang kalian dan nggak akan terjadi beneran. Kalaupun iya, teman-teman harus menjaga ya, setidaknya kontakin istilahnya, kontak teman-teman kalian dulu yang ada di HP kalian ini, bilang bahwa kalau ada yang mengatasnamakan pihak ini dan mencari kalian, mohon untuk diabaikan aja karena itu data kalian sudah tersebar gitu ya. Jadi mohon untuk diabaikan, gak usah ditanggepin. Nah itu mungkin akan membuat teman kalian nanti yang akan dihubungi ya sudah tahu mereka harus ngapain ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.